Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Farabi Febianti, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan memaparkan materi mengenai gaya mengajar resiprokal untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Isana El Kulko, MPD. Gaya mengajar. Menurut Srijono Brotosuryo, bahwa gaya mengajar adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh guru dan siswa di dalam peristiwa belajar yang menentukan proses dan hasil belajar dari peristiwa belajar itu sendiri. Gaya mengajar dapat menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan anak secara lebih optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Namun, bagaimana langkah-langkah dalam upaya tersebut harus jelas dan terarah. Hal ini tentunya berkaitan dengan apa yang akan dilakukan baik sebelum dan pada saat proses belajar mengajar. Dalam hal ini, seorang guru atau tenaga pengajar dituntut untuk berperan bagaimana mengaktifkan siswa dalam belajar dan mengidentifikasikan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam proses belajar. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gaya mengajar resiprokal? Ya, gaya mengajar resiprokal adalah suatu gaya mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan umpan balik kepada temannya sendiri. Tanggung jawab untuk memberikan umpan balik bergeser dari guru kepada siswa. Pergeseran ini memungkinkan para siswa untuk meningkatkan interaksi sosial antara teman sebayanya. Peranan guru dan siswa dalam gaya mengajar resiprokal menurut Muska Muston. A. Peranan guru. Yang pertama yaitu guru membuat lembar kriteria atau tugas gerak yang akan dilakukan. Yang kedua, guru mengatur siswa berpasangan dengan peranan khusus untuk setiap teman. Yang ketiga, guru menjelaskan peranan siswa sebagai pelaku dan pengamat. Yang keempat, yaitu guru menjelaskan fungsi lembar kriteria dalam kegiatan pembelajaran. Selama kegiatan berlangsung, guru hanya berkomunikasi dengan pengamat dan mengamati pelakunya menjawab pertanyaan dari pengamat. Yang kelima, guru menerima kriteria, membandingkan dengan penampilan gerakan dari pelaku. Lalu yang terakhir yaitu guru menyimpulkan mengenai salah dan benar. B. Peranan siswa. Yang pertama yaitu menerima lembar kriteria, yang kedua melakukan gerakan sesuai kriteria yang ada, yang ketiga membuat keputusan sementara selama pertemuan, yang keempat menerima umpan balik dari pengamat. Lalu yang C yaitu peranan pengamat. Yang pertama menerima lembar kriteria, yang kedua mengamati pelaku dan membandingkannya dengan kriteria, yang ketiga memberikan umpan balik yang positif, lalu yang terakhir berkomunikasi dengan guru jika perlu bertanya. Pada gaya mengajar resiprokal biasanya menggunakan teknik pemasangan. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk menyusun kelas secara berpasangan. Yang pertama yaitu membariskan dan mengambil dua-dua, yang kedua secara alfabet, yang ketiga guru yang memilih peran, yang keempat siswa memilih satu sama lain, yang kelima pemasangan menurut tinggi, yang keenam pemasangan menurut berat, yang ketujuh pemasangan dengan orang di samping Anda, lalu yang kedelapan level keahlian. Siswa dibariskan, lalu guru akan memberikan lembar kriteria atau tugas gerak yang akan dilakukan oleh siswa. Lalu guru akan memilih dua-dua untuk menjadi pasangan. Setelah itu, guru akan memilih seorang siswa untuk menjadi pengamat yang bertujuan untuk mengamati pelaku dan membandingkannya dengan kriteria serta memberikan umpan balik yang positif.
Setelah selesai dengan satu rangkaian atau kegiatan gerak, maka berganti peran pelaku jadi pengamat dan pengamat jadi pelaku. Hasil belajar dengan gaya mengajar ini, guru harus benar-benar mengamati peranan siswa baik sebagai pelaku ataupun siswa sebagai pengamat. Selain mengamati setiap pasangan, gaya mengajar ini juga dapat dilakukan dengan cara satu persatu, dari yang sebagai penilai, pencatat, dan pengawas atau pengamat. Untuk gaya mengajar ini memerlukan penalaran yang cukup baik dan ruangan yang cukup luas tanpa terpengaruh oleh umpan balik dari pengamat yang lain. Langkah-langkah pelaksanaan dalam pembelajaran dengan gaya mengajar resiprokal menurut Muska Moston. A. Sebelum pertemuan atau tahap pre-impact. Guru harus membuat keputusan untuk menentukan gaya mengajar resiprokal. Guru dalam gaya mengajar resiprokal mempersiapkan dan membuat lembar kriteria yang sesuai dengan jumlah siswa, serta menyediakan alat pembelajaran yang cukup. B. Selama pertemuan atau tahap impact. Yang pertama, guru menjelaskan peranan pelaku dan pengamat. Yang kedua, pelaku hanya boleh berkomunikasi dengan pengamat, bukan dengan pelaku. Yang ketiga, peranan pengamat untuk menyampaikan umpan balik sesuai dengan kriteria yang tersedia. Lalu yang terakhir, yang keempat, setelah satu kali perlakuan, maka berganti peran. C. Sesudah pertemuan atau tahap post-impact. Yang pertama, guru menerima kriteria kembali. Yang kedua, guru mengamati penampilan pelaku. Lalu yang ketiga, siswa menerima umpan balik dari guru. Yang terakhir, yang keempat, guru menyimpulkan mengenai penampilan siswa. Jenis pembelajaran resiprokal. Jenis pembelajaran resiprokal yang pertama yaitu note-taking pairs. Note-taking pairs adalah sebuah teknik di mana siswa mengumpulkan informasi dari catatan-catatan mereka untuk membuat catatan berpasangan yang lebih dikembangkan. Yang kedua adalah learning cell. Learning cell adalah sebuah teknik di mana siswa saling menanyai satu sama lain menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat sendiri mengenai bacaan yang ditugaskan atau kegiatan belajar lainnya. Yang ketiga adalah fishbowl. Fishbowl adalah teknik di mana siswa membentuk lingkaran konsentris dengan kelompok yang lebih kecil untuk berdiskusi, sedangkan kelompok yang lebih besar mendengarkan dan mengamati. Yang keempat yaitu role play. Role play adalah sebuah teknik di mana siswa mengasumsikan identitas yang berbeda dan menjalankan skenario. Yang kelima yaitu jigsaw. Jigsaw adalah sebuah teknik di mana siswa membangun pengetahuan mengenai topik yang diberikan kemudian mengerjakannya kepada orang lain. Yang terakhir yaitu yang keenam, test-taking teams. Tim ini mempersiapkan ujian dengan kerja kelompok, melaksanakan ujian secara individual, kemudian melaksanakannya lagi secara berkelompok. Kelebihan dan kekurangan gaya mengajar resiprokal. Kelebihan gaya mengajar resiprokal yang pertama, memberikan umpan balik langsung tanpa ditunda-tunda yang mempunyai pengaruh nyata terhadap proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, dapat mengembangkan cara kerja dalam tim kecil sehingga aspek sosialnya berkembang. Lalu yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan proses mengajar dengan cara mengamati secara sistematik gerakan dari teman. Dalam gaya mengajar resiprokal ada pun kekurangannya. Yang pertama yaitu menimbulkan situasi yang emosional antara pelaku dan pengamat yang disebabkan pengamat berlebihan dalam menilai hasil belajar temannya. Yang kedua, pelaku tidak tahan terhadap kritik pengamat sehubungan dengan hasil belajar yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak mau menerima umpan balik dari temannya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, sering terjadi pasangan ini justru memantapkan perilaku yang salah, disebabkan mereka salah mendefinisikan gerakan yang ada di lembar kriteria.
Sekian hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.